Renu Rena Makedonia adalah kerajaan kuno yang terletak di utara semenanjung Yunani yang pertama kali dihuni oleh suku Makedonoi yang, menurut Herodotus, adalah orang pertama yang menyebut diri mereka Hellenes, kemudian diterapkan pada semua orang Yunani dan yang memberi nama tanah itu. Kerajaan ini didirikan sekitar abad ke-7 sebelum Masehi oleh Caranus yang tampaknya semi-mitos dan dinamai menurut dewa Makedon, juga disebut sebagai Makednos, Makedonia, putra Zeus. Selama berabad-abad, suku Makedonoi tidak banyak berhubungan dengan Yunani Selatan, dan orang-orang Yunani menganggap mereka sebagai orang barbar yang hanya berguna untuk bahan baku yang disediakan wilayah mereka, terutama kayu untuk pembuatan kapal. Suku Makedonoi pada bagian mereka juga memandang rendah orang-orang Yunani. Selama invasi Persia pada tahun 480 sebelum Masehi, Makedonia berada di bawah kekuasaan Persia dan dipaksa untuk menyediakan pasukan bagi pasukan penyerang. Keikutsertaan mereka di pihak Persia tampaknya tidak memperburuk hubungan yang buruk antara Makedonia dan Yunani Selatan dengan cara apapun. Setelah kemenangan Yunani dan pengusiran orang Persia, Makedonia lebih suka menjauh dari wilayah Yunani lainnya. Dan pertikaian serta pertempuran yang terus-menerus terjadi antara negara, kota Yunani dan negara-negara selatan juga terjadi di Makedonia. Semua ini berubah di bawah pemerintahan Raja Philip II yang secara sistematis membawa negara kota Yunani Selatan di bawah kendalinya. Setelah pembunuhan Philip pada 336 sebelum Masehi, tahtanya diserahkan kepada putranya, Alexander Agung, yang akan menyebarkan budaya dan peradaban Yunani di seluruh dunia kuno yang dikenal. Makedonia tidak lagi disukai oleh Yunani Selatan setelah kematian Alexander pada 323. Sebelum Masehi, dengan banyak orang Yunani yang membenci kekuasaan Makedonia dan permusuhan yang keras diungkapkan terhadap apapun yang bahkan sedikit berhubungan dengan Makedonia. Makedonia berlanjut sebagai kerajaan yang otonom dan kuat sampai dianeksasi oleh Roma bersama dengan seluruh Yunani sekitar 146 sebelum Masehi. Pada awal abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Makedonia di bawah raja mereka Caranus menetap di bagian tengah wilayah tersebut dan pada waktunya menjajah wilayah tersebut di utara dan selatan, mengusir bangsa Tesalia dan Iliria yang telah tinggal di sana. Sebelum kedatangan mereka, wilayah tersebut dikenal sebagai Ematia, tetapi para pendatang baru mengklaim dan menamainya dengan nama dewa pelindung mereka. Makedon disebutkan dalam katalog perempuan karya Hesiod pada abad ke-8, sebelum Masehi sebagai bagian dari jajaran dewa Yunani. Sarjana Winthrop Lindsay Adams menulis, legenda dasar mereka menyatakan bahwa mereka adalah keturunan putra Zeus, Makedon, yang kemudian memiliki dua putra, Pieros dan Amatos. Keduanya memberikan sejarah keagamaan pada istilah geografis dan etnis yang sudah ada. Mereka berbicara dengan dialek yang disebut Makednik, yang samar-samar berhubungan dengan Aeolik atau Yunani Barat Laut, tetapi cukup jelas sehingga hampir tidak dapat dipahami oleh orang-orang Yunani yang berbicara bahasa Ionia dan Dorik di selatan. Bahasa bukanlah satu-satunya penghalang antara wilayah utara dan selatan. Namun seperti yang dikemukakan oleh Herodotus, bahwa orang Makedonia adalah orang Yunani, dan pada saat yang sama mengisyaratkan bahwa mereka adalah orang non-Yunani yang menyembah dewa-dewa Yunani. Herodotus menyatakan bahwa raja pertama mereka adalah Perdikas, keturunan Temenus yang merupakan keturunan dari pahlawan Yunani Herakles. Meskipun Herodotus menghubungkan orang Makedonia dengan orang Yunani melalui Herakles, ia juga menjelaskan bahwa ini adalah klaim Makedonia, bukan klaim Yunani, dan hanya diakui oleh orang Yunani dalam kasus Raja Makedonia Alexander pertama. Klaim ini semakin rumit dalam Herodotus oleh fakta bahwa Alexander dikenal sebagai Philhellene, sahabat orang Yunani, sebuah julukan yang diterapkan pada orang non-Yunani. Para cendekiawan pada umumnya menyimpulkan bahwa
Apapun kewarganegaraan orang Makedonia, mereka tidak dianggap sebagai orang Yunani oleh negara kota di selatan. Cendekiawan Peter Green berkomentar, sikap orang-orang Yunani kota negara terhadap daerah kantong sub-Homer ini adalah sikap meremehkan yang ramah dan canggih. Mereka menganggap orang Makedonia secara umum sebagai orang-orang setengah biadab, tidak sopan dalam berbicara dan dialek, terbelakang dalam institusi politik mereka, tidak berarti sebagai pejuang, dan pelanggar sumpah yang biasa, yang berpakaian seperti kulit beruang dan sangat suka minum minuman keras dan berbau babi yang diimbangi dengan pembunuhan dan inses. Meskipun orang Makedonia tampaknya telah menjaga diri mereka sendiri, ada banyak bukti bahwa mereka mencari persetujuan dan penerimaan dari negara kota selatan sejak Alexander pertama memerintah 498 hingga 454. Sebelum Masehi, Raja Makedonia pertama yang bersejarah, raja tersebut menampilkan dirinya dengan silsilah. Penggantinya yang sebenarnya adalah putra bungsunya Philip II yang berkuasa pada 359 sebelum Masehi dan akan menyatukan Yunani di bawah kekuasaan Makedonia. Alexander II dibunuh pada tahun 368 sebelum Masehi dan tahta jatuh ke tangan Ptolemeus dari Aloros, pembunuhnya yang mengklaim legitimasi melalui pernikahan atau setidaknya perselingkuhan dengan janda Amintas ketiga Euridice. Bangsawan Makedonia tidak menyetujui metode dan keseluruhan kekuasaannya dan ia dibunuh oleh Perdikas III yang menyingkirkannya tanpa ada yang keberatan. Sejak sekitar tahun 367. Sebelum Masehi, adik laki-laki Perdikas ketiga, Philip, telah disandra pertama kali oleh Iliria dan kemudian oleh Thebes, salah satu kota terkuat di Yunani. Di Thebes, ia menerima pendidikan formal dalam hal militer dan diplomatik dan menyaksikan secara langsung efektivitas formasi militer gabungan tentara Thebes serta pasukan tempur elit yang dikenal sebagai Sacred Band. Perdikas ketiga membebaskan Philippus dari Thebes pada tahun 364 sebelum Masehi dan ia kembali ke Makedonia. Perdikas ketiga melancarkan kampanye melawan bangsa Iliria untuk mengusir mereka dari wilayah utara dan tewas dalam pertempuran pada akhir tahun 360 sebelum Masehi. Takhta kerajaan kemudian jatuh ke tangan putranya Amintas IV yang masih bayi dan Philippus memerintah sebagai bupati untuk waktu yang singkat sebelum menggulingkan keponakannya dan mengklaim takhta kerajaan untuk dirinya sendiri. Ia tidak menganggap Amintas IV sebagai ancaman nyata dan memperlakukannya dengan baik alih-alih membunuhnya. Namun, Alexander III kemudian mengeksekusinya saat ia menggantikan Philippus. Philip II segera memulai perombakan total praktik pendidikan dan angkatan bersenjata kerajaannya. Ia memperbesar angkatan bersenjata dan memperkenalkan taktik serta formasi yang telah dipelajarinya di Thebes. Pada saat yang sama, ia meningkatkan Helenisasi wilayah tersebut sesuai dengan kebijakan Archelaus dan mendatangkan Aristoteles dari Yunani untuk mengajar putranya yang masih muda, Alexander, serta rekan-rekan Alexander. Antara tahun 356 hingga 348 sebelum Masehi, Philip II melibatkan diri dalam urusan tetangga selatannya dengan bersekutu dengan beberapa negara untuk menaklukkan negara lain dan kemudian menaklukkan negara-negara tersebut. Orator Athena Demosthenes menyampaikan sejumlah pidato, dikenal sebagai Philippics, yang menentang Raja Makedonia, memperingatkan sesama warga negaranya tentang bahaya mempercayai Philip. Tetapi pidato-pidato tersebut sebagian besar tidak diindahkan. Pada tahun 338 sebelum Masehi, Philip II dan Alexander I mengalahkan pasukan gabungan Athena dan Thebes dalam pertempuran Cheronea dan kemudian membentuk Kongres Pan-Hellenic dengan dirinya sendiri sebagai pemimpinnya. Ia secara efektif menaklukkan negara kota Yunani dan membawa mereka di bawah kendali Makedonia. Makedonia kini menjadi kerajaan yang kuat dan bersatu yang juga memperoleh kekayaan melalui negosiasi perdagangan baru dan upeti dari selatan. Ketika Philip the Gassou dibunuh pada tahun 336 sebelum Masehi karena alasan yang tidak jelas bahkan di zaman kuno,
tahta jatuh ke tangan Alexander the Great yang akan memanfaatkan sumber daya yang diwarisinya sebaik-baiknya. Philip II telah merencanakan kampanye militer melawan Persia yang saat itu merupakan kekaisaran paling kuat di dunia. Dan Alexander segera memperbarui rencana ini. Pada tahun 334, sebelum Masehi, ia menyeberang dari Yunani ke Asia Kecil dengan pasukan 32.000 infanteri dan 5.100 kavaleri dan merebut kota Baalbek. Pada tahun 333 sebelum Masehi, ia dengan cekatan mengalahkan pasukan Darius III dalam pertempuran Isus tetapi gagal menangkapnya. Ia merebut Suriah pada tahun 332 sebelum Masehi dan Mesir pada tahun 331 sebelum Masehi. Karena mewarisi pasukan yang kuat dan perbendaharaan yang lengkap, Alexander tidak perlu bersekutu dengan kekuatan lain dan bebas berbuat sesuka hatinya, kapanpun dan dengan cara apapun yang dianggapnya tepat. Di antara tujuan penaklukannya, jika bukan tujuan utamanya adalah penyatuan dan pencampuran budaya. Oleh karena itu, ia menyebarkan pemikiran, bahasa dan budaya Helenistik kemanapun ia pergi sambil juga mencatat budaya dan wilayah di wilayah yang ditaklukkannya. Pada tahun 331, Alexander mengalahkan Darius dalam pertempuran Gaugamela, dan tak lama kemudian Darius dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Alexander kini menjadi penguasa semua wilayah yang sebelumnya dikuasai Persia, tetapi ia terus berupaya menaklukkan India pada tahun 327 sebelum Masehi. Keberhasilan apapun yang mungkin diraihnya terhenti ketika anak buahnya mengancam akan memberontak jika ia tidak berbalik dan membatalkan kampanye tersebut. Ia mungkin mempertimbangkan untuk memperbaruinya ketika ia meninggal setelah 10 hari demam tinggi pada tahun 323 sebelum Masehi. Alexander tidak menunjuk penerus sehingga kekaisarannya terbagi di antara keempat jenderalnya. Lysimachus yang akan memerintah Thrace dan Asia Kecil, Ptolemeus pertama, Mesir, Palestina, Kilikia, Nabatea, Siprus, Seleucus, Mesopotamia, Levan, Persia, dan India, dan Kassander yang merebut Makedonia dan Yunani. Keempatnya dikenal sebagai Diadochi, penerus, dan meskipun masing-masing memiliki cukup tanah dan kekayaan untuk memuaskan siapapun, mereka semua, kecuali mungkin Ptolemeus pertama, menginginkan lebih dan perang Diadochi 322 sampai sekitar 275 sebelum Masehi pun dimulai. Perang-perang ini melibatkan tidak hanya keempat jenderal, tetapi juga orang-orang lain yang percaya bahwa mereka berhak mendapatkan bagian yang lebih besar dari kekaisaran Alexander. Saudara tirinya Sinein, misalnya, berhasil menikahkan putrinya Adea, dikenal sebagai Ratu Eurydice, dengan pria yang dipilih sebagai penerus Alexander, saudara tirinya yang lemah Arrhidaeus. Ibu Alexander, Olympias, juga melibatkan dirinya dalam pertikaian dan akhirnya membunuh Eurydice dan Philip III. Putra Alexander Agung, Alexander III, adalah pilihan yang paling jelas sebagai penerus, tetapi lahir tak lama setelah kematian Alexander. Dia akhirnya dibunuh atas perintah Kassander sekitar tahun 309 sebelum Masehi. Selama Alexander tidak ada, Jenderal Antipater, ayah Kassander, memerintah Makedonia sebagai bupati, tetapi menyatakan dirinya sebagai bupati seluruh kekaisaran pada tahun 320 sebelum Masehi. Kassander setelah berperang melawan mantan rekan-rekannya, kembali ke Makedonia dan yakin bahwa ia akan diangkat menjadi penerus ayahnya. Antipater memilih teman dan rekannya Polyperchon sebagai gantinya dan Kassander bersekutu dengan Jenderal Antigonus untuk mendapatkan takhta. Antigonus dan Kassander menang dan pada sekitar tahun 305 sebelum Masehi Kassander dinyatakan sebagai Raja Makedonia dan mendirikan dinasti Antipatrid yang hanya bertahan selama Perang Diadochi. Sejarah Makedonia antara tahun 275 sebelum Masehi dan 205 sebelum Masehi ditandai oleh serangkaian kampanye militer oleh raja-rajanya dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi dan pembunuhan raja-raja tersebut dan anggota aristokrasi lainnya. Raja yang paling sukses, setidaknya pada awalnya, adalah Philip V
yang mengamankan perbatasannya dari suku-suku yang menyerbu dan memperluas kekuasaan Makedonia di Yunani dan melintasi Mediterania melalui Asia Kecil dan Mesir. Makedonia terlibat dalam urusan Roma selama Perang Punisia Kedua ketika seorang utusan Makedonia di atas kapal bersama seorang diplomat Kartago ditangkap pada tahun 215 sebelum Masehi dan ditemukan membawa perjanjian antara Makedonia dan Jenderal Kartago Hannibal Barca. Roma tidak mampu menjalin aliansi antara Kartago dan Makedonia, sehingga Perang Makedonia Pertama pun dimulai. Roma menang, seperti juga dalam Perang Punisia Kedua, dan memantapkan dirinya sebagai kekuatan terbesar di wilayah Mediterania. Makedonia terus menegaskan kemerdekaan dan otoritasnya, namun selama beberapa dekade berikutnya, sementara Roma tumbuh semakin kuat, bangsa Romawi tidak melupakan atau memaafkan Philip V atas keterlibatannya dengan Kartago sebelumnya dan menuntut sejumlah besar ganti rugi. Philip V menolak tuntutan ini dan Perang Makedonia Kedua dimulai di mana Roma kembali menang dan Makedonia dipaksa menyerahkan kepemilikannya di Yunani. Perang Makedonia Ketiga dan Perang Makedonia Keempat berakhir dengan cara yang sama, dan setiap kali Makedonia kalah sedikit lebih banyak. Ketika Romawi memenangkan Perang Punisia Ketiga melawan Kartago pada tahun 146 sebelum Masehi, Makedonia segera setelah itu diserap sebagai provinsi Romawi. Invasi Slavia ke wilayah tersebut dimulai sekitar abad ke-5 Masehi saat Roma jatuh dan berlanjut hingga abad ke-7 Masehi. Pada tahun 681 Masehi, Kekaisaran Bulgaria pertama didirikan di wilayah tersebut oleh suku-suku Bulgar yang bertahan hingga tahun 1018 Masehi saat wilayah tersebut diambil alih oleh Kekaisaran Bizantium. Bizantium menguasainya hingga tahun 1453 Masehi saat mereka dikalahkan oleh Ottoman yang menempatkan diri di wilayah tersebut sebagai bagian dari kekaisaran mereka dan menguasainya hingga abad ke-20 Masehi. Seiring berjalannya waktu dan setelah banyak konflik, wilayah tersebut terpecah menjadi entitas politik dan etnis yang terpisah yang sekarang meliputi Yunani, Albania, Bulgaria, Kosovo, Serbia, dan Yugoslavia. Pada tahun 1991 Republik Makedonia didirikan di wilayah yang dulunya merupakan Kekaisaran Makedonia di bawah Alexander Agung. Warisan wilayah tersebut adalah Helenisasi dunia kuno oleh pasukan di bawah Alexander yang memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang diberikan kepadanya untuk secara signifikan memengaruhi orang lain selama beberapa generasi. Sebuah paradigma yang menggambarkan orang-orang di wilayah tersebut hingga saat ini.